Oke, kembali lagi di pertemuan berikutnya, di mana pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga. Oke, dari penentuan harga ini kalian bisa mengetahui di mana adanya permintaan, penawaran, dan harga. Nah, fungsi permintaan dengan rumus QX sama dengan F kurung PX, IC, BR, BE, LE, XE, TC, NC, AX, FX, dan OS. Dari permintaan yang dipengaruhi oleh faktor berikut, yang dimana PX itu jasa, terus kalau LC itu pendapatan konsumen, kalau PR itu harga barang, kalau PE itu konsumen terhadap harga, terus kalau yang LE itu ekspektasi konsumen, terus XE yaitu kesediaan barang, TC yaitu selera konsumen, dan NX konsumen potensial, dan AX pengeluaran iklan, serta FX yaitu atribut barang, serta OS yaitu faktor spesifikasi lainnya. Oke, dari fungsi permintaan ini dan dengan beberapa lambang rumus yang kita bisa ketahui. Dari sini kita bisa mengetahui di mana kurva permintaan yang bergerak antara dari A ke B. Nah, di mana pergerakan permintaan ini ada hukum permintaan di mana jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan jika harga barang turun jumlah barang yang diminta akan bertambah. Jadi menjadikan faktor dari hukum permintaan. Oke, dari hukum permintaan itu kita bisa mengetahui bahwasanya dari permintaan konsumen itu kita bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh para konsumen tersebut. Nah, terus penjelasan kurva ini di mana pada tingkat harga yaitu P, tingkat harga P, nah, P itu menjadi lambang dari price atau harga. Terus kalau jumlah yang diminta adalah sebanyak Q itu jumlah barangnya atau kuantitinya, dan titik A, jika harga turun dari P menjadi P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah menjadi Q1. Demikian sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Ini menjadikan yang dinyatakan hukum permintaan. Terus selanjutnya jika diasumsikan bahwasannya permintaan suatu barang dipengaruhi oleh faktor lain, di mana QD harga barang yang diminta, PQ harga barang itu sendiri, BSI harga barang dikurangi barang substitusi yaitu pendapatan, S selera, D jumlah penduduk. Maka fungsi permintaan di mana QD, nah, jumlah permintaan sama dengan F kurung P QBS IYSD. Nah, ini menjadikan fungsi permintaannya. Jadi fungsi permintaan lanjut ke jenis barang. Jenis barang ada barang inferior, ada esensial, ada barang normal, barang mewah. Nah, ini menjadikan barang-barang tersebut yang selalu dikonsumsi oleh konsumen. Barang inferior yaitu barang yang umum yang diminta oleh orang berpendapat rendah. Terus kalau barang esensial, barang yang sangat penting pemanfaatannya. Kalau barang normal yaitu barang yang permintaannya naik jika pendapatan naik. Kalau barang mewah, barang yang dibeli oleh berpendapatan yang tinggi. Itu menjadikan 4 barang yang biasa dilihat atau bisa kita lihat di pasar pangsa pasar yang kalian ketahui. Terus pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan awal adalah D, di mana pada tingkat harga P, top price, jumlah yang diminta adalah Q, kuantitinya. Jika pendapatan konsumen itu naik dengan asumsi faktor lainnya tetap,
maka terjadi pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva ini kalian bisa mengetahui di bagan kurva. Nah, bagan kurva ini kalian antara D ke D1 dan D ke D2. Jika pendapatan konsumen naik, dengan asumsi faktor lainnya tetap, maka terjadi pergeseran kurva permintaan ke kanan. Pada kondisi ini, tingkat harga yang sama, maka jumlah yang diminta akan naik menjadi Q1. Demikian sebaliknya, jika pendapatan turun, maka jumlah yang diminta akan berkurang pada tingkat harga yang sama. Itu menjadikan pergeseran kurva permintaan. Selanjutnya pada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran yaitu Qx sama dengan F fungsinya Bx, Bi, Br, Dx, Be, Ns, dan Os. Nah, di mana beberapa fungsi di atas ini yaitu Bx adalah jasa, Bi adalah harga barang di input, Br adalah harga barang, Dx adalah tingkat teknologi, ekspektasi produsen, dan Be menjadikan perusahaan yang produksi sejenis yaitu NS, OS yaitu faktor spesifik lainnya. Sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi penawaran, namun demikian dalam hal ini hanya dibatasi faktor-faktor yang dianggap penting, sedangkan lainnya dianggap tetap. Nah, ini menjadikan suatu fungsi penawaran yang biasa kita ketahui. Nah, itu menjadikan fungsi penawaran yang setiap hari kita lakukan. Selanjutnya, hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Dan jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Silahkan cermati mengapa demikian, apakah tujuan semua jenis barang ini, apakah ada bentuk kurva penawaran lain, misalnya berbentuk tegak, lurus, sejajar sumbu vertikal. S itu supply itu penawaran. Jadi dari P1 ke P2, Q1 ke Q2 itu menjadikan arahan dari penawaran. Oke. Lanjut pergeseran kurva penawaran dari S0 ke S1 dan S0 ke S2. Nah, ini menyebabkan biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, harapan kenaikan harga masa dari penawaran itu. Oke. Dari pergeseran kurva penawaran kalian bisa melihat atau memberi kesimpulan apa kurva penawaran dari barang-barang yang setiap hari kalian lihat, yang biasa kalian ketahui di situ. Terus permintaan, penawaran, dan harga. Fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran yaitu QS, di mana F kurung PQ PLI OT. QS yaitu jumlah barang ditawarkan, harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan tujuan perusahaan, serta T tingkat teknologinya. Persamaan penawaran yaitu QS sama dengan A plus B PQ. A yaitu konstanta, B koefisien perubahan. Ini fungsi penawaran. Jangan sampai kalian salah antar permintaan sama penawaran. Pengaruh faktor selain harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan teknologi. Oke, permintaan dan penawaran dan harga ini kalian bisa membaca dari beberapa referensi buku. Terus permintaan, penawaran, dan harga, pergeseran kurva penawaran dari S ke S1, S ke S2. Nah, ini menjadikan pergeseran antara kurva harga atau kurva penawaran di mana Q0 ke Q1 dan Q0 ke Q2. Apabila P0 bergeser ke P1, maka Q0 akan bergeser ke Q1 dan sebaliknya. Itu menjadikan pergeseran kurva penawaran.
Keseimbangan pasar demand dan supply ini menjadikan permintaan adalah hasrat yang timbul dari individu atau masyarakat. Sebagai akibat adanya kebutuhan dari konsumen tersebut, terdapat barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan tercapai bila mekanisme harga price mekanisme menjadi kekuatan antara konsumen dan produsen terhadap barang pada jumlah dan harga yang disepakati. Itu menjadikan keseimbangan pasar demand dan supply. Keseimbangan pasar di mana digambarkan kurva yaitu dari P Q, di mana P yaitu dengan fungsi Q sama dengan 15 min P dan Q sama dengan 2P min 6, menjadikan permintaan dan penawaran pada keseimbangan pasar. Apabila kemungkinan perubahan harga keseimbangan dari ceteris paribus tidak berlaku lagi, maka terjadi perubahan harga. Terjadinya perubahan faktor-faktor penentu. Dan harga sama dengan harga pasar sama dengan harga keseimbangan. Apabila tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. 3 cara penentu harga keseimbangan, tabel atau angka, grafik, itu menjadikan 3 cara penentu harga keseimbangan. Oke, dari kondisi kelebihan dan kekurangan, di mana kondisi kekurangan adalah kondisi ketika jumlah barang yang lebih banyak dibandingkan jumlah yang barang ditawarkan, mengindikasikan harga yang berlaku di pasar terlalu rendah. Terus apabila kondisi itu kondisi kelebihan atau surplus, kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dibanding dengan jumlah barang yang diminta, mengindikasikan harga yang berlaku pada pasar itu terlalu tinggi. Kebijakan pajak. Oke, saya lanjut ke kebijakan pajak aja, di mana kebijakan pajak apabila harga, saya ambil yaitu harga rokok. Nah, apabila harga rokok itu mencapai dari 11.500, nah, itu jumlah rokoknya menurun menjadi 13.500. Nah, kenapa? Karena ada perubahan pajaknya. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana pajak itu mempengaruhi keseimbangan dari penawaran, baik penawaran maupun permintaan. Terus kebijakan subsidi. Nah, kebijakan subsidi, habis ada pajak, terus ini ada kebijakan subsidinya. Dari kebijakan subsidi, nah, kita bisa tahu bagaimana penyebab harga menurun. Itu bisa kita lihat dari subsidinya. Terus dari elastisitas permintaan, nah, ini di mana elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Dari elastisitas permintaan ini, di mana respon yang dinyatakan dalam perubahan jumlah yang diminta pada perubahan harga tersebut. Nah, di mana jika elastisitas lebih dari 1, maka dinyatakan perubahan yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Misalnya harga berubah 10%, maka jumlah yang diminta berubah lebih dari 10%. Itu elastisitas lebih dari 1. Kalau elastisitas kurang dari 1, di mana perubahan yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Harga berubah 10%, maka jumlah dari permintaan berubah kurang dari 10%. Apabila elastisitas itu sama dengan 1, nah, atau unitary, di mana persentase perubahan yang diminta sama dengan perubahan harga. Misalnya harga berubah 10%, maka jumlah yang diminta juga berubah 10%. Dan sebaliknya. Oke, dari beberapa
penjelasan kita bisa tahu bahwasanya elastisitas hilang, adanya elastisitas hilang, ada persentase perubahan kuantitas yang diminta dan juga persentase perubahan harga barang tertentu. Jika elastisitas positif, maka barang X dan Y adalah substitusi. Apabila elastisitasnya itu negatif, maka barang X dan Y yaitu komplementer. Jika elastisitas penawaran, nah penawaran elastisitas contoh penawaran perhiasan. Kalau penawaran elastisitas, kalau inelastisitas yaitu hasil pertanian. Kalau sepeda motor itu elastisitas dari unitary atau penawaran unitary. Terus kalau penawaran elastisitas sempurna yaitu pada sebidang tanah. Kalau elastisitas sempurna, penawaran elastisitas sempurna itu penawaran garam dapur. Jadi beberapa contoh ini kalian bisa mengetahui kenapa kok barang-barang ini yang ada yang elastis, ada yang inelastis, ada unitary, ada elastis sempurna, ada inelastis sempurna gitu. Oke, untuk materi kali ini sekian. Jangan lupa tugas yang ada di pertemuan ini segera dikerjakan dan diskusi. Jangan lupa kita diskusi bersama supaya kalian bisa tahu bagaimana materi ini dan kegunaan materi ini gitu. Oke, sekian dari saya.